Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan kembali atau menceritakan sinopsis dari novel yang berjudul novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, karya Pramudia Anantatur. Ding dong. Ding dong. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa sudut pandang dari novel ini mengambil sudut pandang dari si aku, yaitu Jacques Pangemanan. Dia adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa, berasal dari Makassar, yang bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari saat dia menjadi yatim piatu, kemudian diangkat oleh tuan dekanya, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Dia sempat mengecap pendidikan di Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Jacques ini berpendapat bahwa dengan menjadi polisi, maka dia akan bisa menumpas kejahatan. Sampai akhirnya Jacques ini berhasil menumpas gerombolan si Pitung. Sementara Jacques ini sebenarnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh gerombolan si Pitung itu adalah bagian dari karena ketidakadilan yang terjadi saat itu. Namun karena terbuai akan godaan untuk menaikkan pangkat, maka dia akhirnya tetap menumpas kejahatan si Pitung. Ini dipromosikan untuk menjadi komisaris besar polisi, sehingga dia ditugaskan untuk mengawasi mulai bangkitnya kebangkitan nasional Hindia. Kebangkitan nasional ini diawali dari Raden Mas Mingke yang berhasil mendirikan Syarikat Dagang Islam dan juga merintis Surat Kabar Medan. Sikapnya yang kritis, sikap si Raden Mingke ini yang kritis dalam tulisan-tulisannya di Medan itu, maka Gubernur Jenderal Belanda Hindia saat itu, yaitu Edinburgh, menganggap Mingke ini adalah ancaman. Tugas pertama Pangemanan tadi sebagai komisaris besar polisi adalah membuat laporan hasil penelitian terhadap tulisan-tulisan si Mingke, tulisan Raden Mas Mingke tadi, kemudian memberikan rekomendasi atas tindakan apa yang seharusnya diberikan kepada Mingke. Polisi yang memberikan tugas kepada Pangemanan tadi tampak puas akan hasil penelitian Pangemanan. Situlah Pangemanan diminta untuk menulis rekomendasi, dan setelah 3 kali percobaan, namun usahanya tersebut selalu gagal. Setelah ketika usahanya ini gagal dilakukan, Pangemanan lalu diminta untuk meneliti persoalan politik luar negeri tentang kebangkitan nasional di kawasan sekitar Asia, yaitu di gedung Landskapsarkiv. Kebangkitan nasional ini pun dibandingkan dengan kebangkitan nasional di Hindia. Dan setelah puas dengan hasil penelitian Pangemanan, Pangemanan ini kemudian diberi tugas untuk mengasingkan Mingke ke Maluku. Setelah berhasil melakukan pengasingan terhadap Raden Mas Mingke, Pangemanan tadi pun diberikan janjinya, yaitu kenaikan pangkat oleh atasannya. Dia pun dipindah kerjakan ke Algemene Secretary di Buitenzorg untuk menjadi penasihat ahli Gubernur Jenderal Hindia saat itu. Pangemanan ditempatkan di rumah bekas Mingke, yang membuat anak dan istri Mingke pun disingkirkan dari rumah tersebut. Setelah Pangemanan dan istrinya pindah, istri dan pengasuh dari Mingke pun sempat mendatangi rumah itu sebanyak 2 kali. Pangemanan pun diperkenalkan ke tempat kerjanya yang baru. Dan di tempat kerjanya yang baru ini, dia ditugaskan untuk mengamati semua kegiatan organisasi politik dan juga semua terbitan surat kabar India. Tugas Pangemanan selanjutnya adalah terhadap Indies Partij. Jadi kelompok ini mengkritik pemerintah kolonial dan membuat atasan dari Pangemanan ini merasa tersinggung, lalu meminta Pangemanan agar menyarankan kepada Gubernur Jenderal untuk menyingkirkan kelompok Indies Partij ini. Tindakan ini berujung pada diasingkannya triumvirat ke Nederland. Tugasnya selanjutnya adalah membuat lumpuh Syarikat Dagang Islam, yaitu hasil buah pikiran dari Raden Mas Mingke tadi yang telah beralih nama atau berganti nama menjadi Syarikat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengadu domba para pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang berada di daerah Jawa. Penduduk pribumi yang merupakan pelaku dari kerusuhan ini dibedakan menjadi atau dikelompokkan menjadi yang merupakan anggota Syarikat Dagang Islam dan juga yang tidak atau yang bukan merupakan anggota Syarikat Islam. Lalu anggota Syarikat Islam ini ditonjolkan ke media sehingga membuat masyarakat internasional tidak menaruh simpati terhadap anggota Syarikat Dagang Islam ini.
Hal sebelumnya, dunia internasional mulai mempertimbangkan kekuatan ataupun kemampuan dari syarikat Islam di Hindia. Punya syarikat Islam dan juga Indis Partij, banyak organisasi kedaerahan yang bermunculan, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan juga Rukun Minahasa. Pekerjaan dan tugas dari Pangemanan pun menjadi semakin menjadi-jadi ketika terdapat anak buah dari Raden Mas Mingke, yaitu Marco dan Siti Sondari hadir. Tekanan pekerjaan inilah yang menyebabkan Pangemanan beralih kepada minuman keras, menyebabkan anak dan istrinya merasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan berpisah dari Pangemanan dan kembali ke daerah asal mereka, yaitu di Perancis. Pangemanan pun akhirnya menjadi tidak terkendali dan mengerahkan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Pangemanan menyarankan kepada Gubernur Jenderal untuk mengasingkan anak buah dari Mingke tadi, yaitu Marco dan juga Siti Sondari ke Nederland, dan diiyakan oleh Gubernur Jenderal tersebut. Setelah 5 tahun melakukan pengasingan, akhirnya Mingke kembali ke daerah Jawa dan melanjutkan perjuangannya. Setelah kembali ke Jawa, kota pertama yang disinggahi oleh Raden Mas Mingke ini adalah Surabaya. Lalu ia dengan Pangemanan pun mengelilingi Surabaya dan mereka ulang kejadian yang pernah ia lalui di sana dan pernah ditulis oleh Raden Mas Mingke ini. Pangemanan ini sendiri menganggap Raden Mas Mingke adalah gurunya setelah membaca karya tulis Mingke dalam Nyai Ontosoroh, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan lain-lain. Namun karena Pangemanan ini mengabdi kepada pemerintah kolonial dan juga ia mencintai kedudukannya, ia akhirnya melumpuhkan segala kegiatan dan aktivitas dari Raden Mas Mingke. Hal ini, Pangemanan malah menyarankan kepada Gubernur Jenderal untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh aset Raden Mas Mingke, lalu menyebarkan rumor bahwa Raden Mas Mingke ini memiliki hutang kepada bank. Ini membuat semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Mingke akhirnya diselidiki oleh polisi karena dicurigai, dan ini membuat para kerabat dan juga teman-teman Mingke pun tidak ingin menjalin hubungan lagi dengannya. Setelah berkeliling Jawa, akhirnya dia sampai ke Batavia. Namun Raden Mas Mingke ini jatuh sakit karena tekanan akibat orang-orang yang tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Setelah dirawat oleh Gunawan, namun akhirnya Raden Mas Mingke ini meninggal dunia. Kemudian Pangemanan pun mengunjungi makamnya dengan ditemani anak dan istri dari Raden Mas Mingke. Pangemanan yang tidak hentinya dalam menekan semua organisasi pribumi saat itu membuatnya pada akhirnya bertemu dengan ibu dari Raden Mas Mingke sebelum akhir hidupnya, yaitu Madam Sadikem Lebau. Dalam suratnya, Pangemanan ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada Madam, dan dia menerima jika harus dijatuhi hukuman apapun atas kesalahannya selama ini. Samaan dengan surat itu juga, Pangemanan menyertakan hasil tulisan dari Mingke dan juga hasil tulisannya sendiri yang ia rangkum dalam buku berjudul Anak Kaca. Bersama surat ini juga dia menyertakan hasil tulisan dari Raden Mas Mingke dan juga hasil tulisannya sendiri yang dia beri judul Rumah Kaca. Demikian novel ini berakhir dengan Pangemanan yang menyadari kesalahannya sendiri. Demikian sinopsis atau pembacaan kembali novel sejarah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.